Kita mulai. Selamat apa? Buspo. Ini. Segini ya. Karena podcastnya masih pertama, jadi namanya juga belum ada. Kita belum tahu nama yang pas buat podcast ini. Jadi buat Sobat Binus yang punya ide untuk nama podcast ini silakan komen ya. Di Instagram juga sudah ada. Nanti silakan sampaikan ide-idenya. Jadi supaya kita tahu kalau podcast ini punya nama dan namanya keren dan kece dan siap untuk memberikan informasi-informasi penting terkait di Stikes Bina Usada dan juga di beberapa hal lain yang mungkin belum pernah ada di bayangan Sobat Binus semua. Jadi selamat datang di Bina Usada TV dan sekarang ada di podcast Bina Usada TV. Belum ada nama sih. Oke, jadi sekarang kebetulan kita ada tamu penting ya, karena sebagai tamu perdana di podcast ini penting banget kan. Jadi ada 2 orang wanita perempuan yang dulunya adalah kelas B. Kelas B apa sih namanya itu? Brain class. Oh, brain class ya, brain class. Jadi ini 2 orang yang akan berangkat menuju ke Belanda. Teplos dulu buat mereka. Siapa? Boleh perkenalan diri dulu, siapa aja yang datang hari ini? Halo, nama saya Diva Astari. Saya alumni dari Stikes Bina Usada Bali tahun 2020. Diva, panggilan Diva Diva. Ya. Oke. Lalu Ada Restu Anastasia. Iya, saya juga sama. Kelas B dulu, angkatan 2020. 2020. Ya. Lulusnya 2020 ya? Udah. Sudah nurse juga? Sudah nurse. Oke. Jadi 1 orang harusnya bisa hadir, tapi sayangnya berhalangan. Jadi namanya Tirta, yang kebetulan juga akan berangkat bersama-sama dengan Diva dan Restu. Jadi sebelum kita masuk ke poin pembicaraannya, kita nostalgia dulu deh ya, bentar ya. Jadi kelas B Brain class ya? Brain class. Walinya siapa sih kemarin? Miss Gung. Oh, Miss Gung Ayu. Kalau Miss Gung Ayu di kelas gimana sih kalau jadi wali? Karena kita dulu kurang aktif, Pak ya. Oke. Jadi kadang suka. Oh, Restu dan Diva dulu nggak aktif? Bukan aktif, bukan saya Kita semua. Oh, kita semua. Oke, terus? Jadi Miss Gung sering marah-marah, kalian jangan diem aja. Ngomong, kalau saya ngomong tuh jawab. Kayak gitu pasti. Emang masalah apa sih? Ya biasanya Miss Gung kan nanya pakai bahasa Inggris. Oh, pakai bahasa Inggris. Kan kurang berani jawab. Tapi sekarang mau berangkat Belanda kan? Iya, dong, udah pede sekarang. Udah beda kelas. Nanti Udah beda dong. Nanti sempetin deh ketemu Miss Gung supaya Miss Gung tahu seberapa levelnya sekarang. Iya, betul. Oke, kalau di kelas kemarin jumlahnya berapa orang? Semuanya sudah lulus nurse ya? Alhamdulillah lulus semua sih. Tapi ada yang biasa. Ada yang ulang. Masih ada yang ketinggalan ya. Bisa. Semoga semuanya bisa segera menyelesaikan ya. Kalau misalnya memang masih ada yang ketinggalan, mungkin ada beberapa hal yang mungkin belum bisa terselesaikan, bisa segera selesai. Terus kelasnya kemarin di ruangan berapa? Di ruangan lantai 3. Ada 3 ya? 302. 2. Udah sempat ke sana, Dik? Belum. Nanti mau ke sana. Ya mungkin habis ini. Di kelas kemarin yang paling seru atau yang paling banyak ngomel ngoceh itu? Ya siapa lagi Pak? Nggak 3. Ya, Angelo. Oh iya, Angelo. Ranu. Oh, Ranu, bagus Ranu. Bagus Ranu Prayogo. Oke. Mereka bertiga itu udah. Mereka bertiga aja yang menuhin kelas ya. Iya. Pokoknya yang paling ribut dia aja. Dia lagi. Iya. Mereka kerja di mana sih sekarang? Kalau Ranu kurang tahu ya, waktu itu di klinik. waktu itu sih klinik dia ya. jadi swabber juga ya. Iya, sama di Surabaya. Oh, banyak yang aktif di sana kemarin ya. Oke. Kalau kemarin pas kuliah, hal yang paling serunya apa sih? Pas kuliah, hal yang paling seru itu ya pas kita jam-jam kosong misalnya. Iya. Oh, paling seneng jam Seneng kosong. dong, jam kosong. Wah, berbahaya Iya, ini. selayaknya mahasiswa. Jam kosong adalah favorit semua mahasiswa, benar ya? Pas jam-jam kosong kan kita ngobrol-ngobrol sih ya. Terus tiba-tiba kalau udah ngumpul, udah ada lama nunggu ya, terus tiba-tiba dosennya nggak bisa atau dosen cuma kasih dibatalin. tugas aja. Hore! Seneng banget itu kayak gitu. Suatu kebahagiaan yang hakiki ya untuk mahasiswa pada Dosennya zaman nggak itu. bisa, jadi Iya. ini kayak gitu dah. Dikasih tugas aja atau apa gitu Kasih misalkan. tugas.
Wah, Enak ternyata gitu. begitu ya. Iya, Jadi mahasiswa. saya harus Semua banyak-banyak mahasiswa kasih tugas saya nih. rasa gitu. Hah? Saya harus banyak kasih tugas atau enggak? Oke. Kayak kita lebih suka tugas kelompok deh Pak. Oh iya, lebih. Individu. Iya, yang kerja. Iya, ngerti cuman tahu sendiri kan Iya. gimana. Kerja kelompok ya, yang Iya. kerjain dia, kelompoknya kita Iya. aja. Iya betul. Mohon maaf nih adik-adik mahasiswa. Ya bukan untuk ditiru ya. Nanti kalau memang kerja kelompok ya memang harus dikerjain Iya. bersama-sama gitu. Terus kalau untuk selama kuliah kemarin, mata kuliah favorit apa? Saya bahasa Inggris jelas. Wis. Saya juga suka keperawatan jiwa Pak. Keperawatan jiwa. Iya. Penelitiannya apa sih kemarin? Saya sibling rifle. Sibling Anak. rifle. Pembimbingnya siapa? Bu Ari sama? Bu Ari sama Miss Purwa. Oh, Miss Purwa. Bahasa Inggris tetap ya. Iya. Oke sih. Wih. Kalau Diva? Kalau saya sih bahasa Inggris iya, terus saya juga lebih suka ke KMB sih, lebih ke penyakit tuh saya suka mata kuliah itu. Mata kuliah di KMB. KMB. Terus saya waktu itu skripsi nggak ngambil KMB. Kenapa ngambil? Ngambilnya apa? Saya ambilnya komunitas sih. Komunitas, Iya, lebih komunitas. lebih seru ya. Lebih seru. Lebih santuy lah ya. Kayak kalau saya lihat KMB kan lebih ke hipertensi gitu kok, saya banyak nggak yang kesana. terlalu kurang minat, kurang tertarik. Pembimbingnya siapa kemarin? Bu Serli sama Pak Agung. Bu Syarli sama aku. Lancar semua ya. Lancar banget sih untungnya. Oke, boleh testimoni untuk kedua pembimbingnya mungkin? Kalau untuk Bu Serli sih, Bu Serli tuh cek gitu loh orangnya Pak, nggak mau yang ini gitu, jadi dikasih langsung nggak bertele-tele lah kalau mau Bu Serli, jadi cepet gitu. Jadi skripsi saya tuh sudah cepet banget udah selesai, udah dari bab 1 sampai ini tuh lancar banget sih Pak Bu Serli, nggak gini. Tahu kan dia manajemen manajemen terstruktur. Iya benar Bu Serli. Betul. Terus kalau Bu Ari? Kalau Bu Ari orangnya disiplin Pak. Jadi kita semua mahasiswa tuh dapat waktu 15 menit. Jadi kalau misalkan kita kontrak waktu biasanya jamnya tuh jam 1.15, jam 1.30 kayak gitu. Tepat waktu kalau Bu Ari itu orangnya. Tepat waktu ya. Kalau sudah janjian sebelumnya, terus waktunya 15 menit untuk satu mahasiswa. Mungkin metodenya beda lagi mungkin kan tahun ini. Mungkin ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai berlanjut ke intinya. Jadi tanggal berapa sih berangkat? Awal bulan Juli. Awal bulan Juli Iya. Akan berangkat ke Belanda. Untuk pertama kali alumni dari Stikes Bina Wisata Bali berangkat ke Belanda 3 orang. 3 orang. 3 orang ini ada Diva, ada Restu dan juga ada Tirta. Mereka akan berangkat ke Belanda untuk belajar sambil praktek di Jepang. Jepang terus sih. Kebiasaan lo promonya Jepang. Soalnya pertama kali ke Belanda nih. Iya. For the first time goes to Holland. Netherlands. Sorry. Bukan Holland, Netherlands. Holland itu nama kota. Holland itu nama kota. Oh, nama kota. Nama Kalau di Bali Holland itu nama snack. Nama snack apa itu. Iya. Iya, Pak. Beda joke. Oke. Nah, kita cerita dulu dari awal nih. Gimana sih akhirnya kenapa mau berangkat ke Belanda? Karena biasanya kan yang di Stikes Bina Wisata Bali yang sudah berangkat itu adalah ke Jepang. Dan kalian adalah pionir untuk berangkat ke Belanda. Kenapa akhirnya mau memutuskan untuk berangkat ke Belanda? Kalau saya sih Pak, karena memang dari dulu tuh pengen bekerja atau bersekolah gitu di luar negeri, gitu. Nah kebetulan kemarin tuh ketemu Yomema, nama programnya kita itu. Oke, Yomema. Ada itu nickname-nya atau gimana? Iya itu singkatannya. Nickname-nya. Kepanjangannya? Your Medical Matchmaker. Your Medical Matchmaker. Iya. Oke, terus? Itu Yomema. Nah kebetulan kemarin dia itu sosialisasi di kampus kita. Nah gitu. Jadi saya lihat benefit-benefitnya apa aja. Betul. Kemudian saya tertarik, ya saya join. Jadi kayak nggak perlu berpikir 2 kali lagi. Semudah itu. Semudah itu. Emang sudah ada apa ya? Dari dulu saya tuh begitu saya mau lulus dari perawatan, saya udah mikir saya nggak mau nih kayak ini di Indonesia, maunya di luar negeri gitu. Pengen kerja, entah kerja atau kuliah atau bahkan berkarir di luar negeri gitu. Memang punya planning untuk luar negeri. Iya, benar. Kalaupun nggak di Belanda, saya memang udah rencana pokoknya entah kemana, pokoknya kita cari-cari lah gimana gitu biar bisa pergi ke luar negeri kayak gitu. Ya, jadi memang udah ada. Memang sudah mempersiapkan diri untuk berangkat ke luar negeri. Dan kebetulan ada Yomema ini. Padahal itu juga nggak sengaja ya. Iya. Padahal niatnya ke kampus tuh waktu itu mau minta tanda tangan. Karena kita lagi nurse komunitas. Oh itu sudah komunitas. Iya. Terus ketemu Pak Arte,
adik mahasiswa reguler ya? Iya pak, ini mau ada sosial enak terus kita nggak tahu apa ini apa sosialisasinya nih gitu. Tiba-tiba ke Waduh, atas dijerumuskan paksa sana. aja, paksa gitu. langsung kesana, terus ngeliat deh benefitnya kok bagus, Bagus, ini nggak berpikir udah apalagi ini Eropa ya, negara Eropa Iya. kan atau negara-negara maju kan. Heeh. Jadi ya udah langsung nggak berpikir 2 kali dah, langsung Apply, mendaftarkan Oh, langsung diri. apply hari itu Langsung juga? apply. Yang setelah tahu langsung gimana apply gitu. Oke, yang waktu hari itu memang bertiga aja yang daftar atau ada? Enggak, kita berdua dulu. Oh. Si Tirta masih Tirta nyusul. masih dilema gitu kali dia. Oke, karena sebelum waktu waktu angkat sumpah saya ketemu sama Tirta, dia sempat cerita mau berangkat ke Belanda, tapi saya belum tahu tuh providernya apa, kan 2019 kayak gitu ya. Iya, betul. 2019 jadi mau berangkat ke Belanda. Akhirnya batal karena pandemi. Berarti kalian juga sama dalam provider Sama-sama itu ya. pandemi. Oke, terus ini kan baru daftar nih. Setelah itu apa ya? Wawancara. Kita kan apply dulu nih Pak. Apply dulu kan kita pakai ijazah S1 sama nilai TOEFL waktu itu. Oke. Ya, ini TOEFL dipakai juga. Setelah Dari TOEFL dari Iya, kampus? dari Iya, kampus. dari kampus. Untungnya kampus ini ada ya, Oh, jadi TOEFL. bisa di Oh, berarti membantu ya. Iya, bantu, TOEFL bantu yang waktu dilaksanakan itu. di Stikes Bidang Usaha Bali sangat itu membantu. Karena memang kan yang persyaratannya kan lulusan keperawatan, punya STR, kemudian harus fluent TOEFL. English, ya nilai TOEFL ya, fluent English aktif pasif dilihat dari TOEFL-nya itu juga sih. Nilai TOEFL itu diakui kan? Iya diakui. Diakui. Oh, oke. Wah, bermanfaat kan berarti ya. bermanfaat. Program yang sudah dilaksanakan di Stikes Bidang Usaha iya, Bali. sangat bermanfaat. Oke. Lalu sudah kan Sudah apply, terus keterima, kita di interview dulu sama Indonesia ya? di Indonesia sama Yomema Indonesia, pakai bahasa Indonesia. pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Oke. Setelah itu interview lagi kedua kali, setelah lulus interview bahasa Indonesia, interview lagi yang kedua kali pakai bahasa Inggris sama orang Belanda. Pakai bahasa Inggris. Iya, Full betul, bahasa full Inggris. Itu bahasa jaraknya dari wawancara pertama sampai wawancara ke berikutnya berapa Sebentar, lama? cuma seminggu kayaknya. Oh, seminggu aja? Iya, kayak dikasih tahu gitu. Minggu depan ini ya interview ya sama orang Belanda gitu. Ya. Interviewnya Cepat, iya, nanyanya apa aja? Ya, Yang bahasa Indonesia dulu ya? Bahasa Indonesia. Ya kenapa pilih program ini seperti Oke. Kenapa itu, pilih motivasinya Belanda, apa? Motivasinya apa Ah. mengikuti program ini? Jawabnya apa sih kemarin? Kalau saya sih dari awal konsisten bilang ingin develop myself. Asik. Iya. Improve masalah pengen punya karir di luar negeri. Itu kan klise banget. Iya. sih. Karena Kasih tahu dong yang lebih lebih Yang lebih apa? Yang lebih Spesifik. spesifik. Karena kalau saya pribadi emang mau improve diri sendiri sih, karena kita tahu kan nih kalau misalnya di luar negeri itu biasanya orang-orang di sana itu apalagi orang Belanda tuh mereka disiplin waktu, Oke. disiplin very organized Organized. person. Dia tuh mereka tuh orang-orangnya, jadi kalau misalnya kita di sana bisa aja kita tuh terbawa kebiasaannya Iya, mereka betul. yang itu tuh itu yang bikin mau saya sebenarnya gini ke diri saya sendiri sih. Oke. Secara garis besar improve iya. myself itu Iya, sih. develop. Keren, Develop develop. ya, develop myself. To develop. Saya. Oke. Teman-teman pada tahu nggak sih kalian akan berangkat? Nggak tahu. kita Nggak ada yang tahu. belum Mereka cerita kayaknya sih. taunya kita mau pergi ke Jepang deh. Soalnya kita pernah juga pengen ini mau ikut ke Jepang gitu. Cuman karena sesuatu dan hal nggak dilanjutin. Lanjutin. Iya lebih. Ya inilah ya. Lebih prefer Yomema lah. Ya. Lebih ya gitu. Oh, berarti teman-teman belum ada yang tahu kalian akan berangkat. Belum Bertiga ada ini sih, kan di ini kelas sih. nih kan, satu kelas sama-sama. Kan ada grup kelas gitu. Nggak satu kelas Pak. Di Tirta Tirta? kelas apa ya? D. Kita kelas B. Masa sih? Oh iya, Iya, kelas D ya, benar. sorry. Oh iya, kelas D ya dia. Oh, oke. Berarti di kelas teman-teman belum ada yang tahu. Belum sih. Belum. Kalau ditanya ya gitu-gitu aja. Iya. Ditanya tuh. Kamu kerjanya apa sih? Hah? Nggak ada gitu. Ya, Dia atau kadang bilang HC ya. Iya, kadang HC. HC, home care. Kalau nggak ada yang nggak tahu HC itu home care ya. Jadi perawatan ke rumah, pasiennya ada di rumah, jadi perawatnya datang ke rumah. Betul. Jadi perawatannya dilakukan di rumah. Jadi ya gitulah Seperti home itu, care. home seperti care. itu. Lalu sampai di mana? Teman-teman belum tahu Iya, kan ya? belum sih. Belum ada. Belum ada nggak yang kepo gitu nggak ada. Nggak ada. Enggak. Ada sih Ada pasti. sih, pasti ada Mereka kan sih. pengen tahu Apa pasti. sih ini gini, tapi ya kita belum mau terbuka sih ya, karena kan masih terlalu lama waktu itu waktunya, takutnya. Oke. Ya. Tapi dekat-dekat ini belum ada yang nanya. Nggak ada. Nggak ada. Wah, datang ke sini nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ya nanti kita spillin dah. Ya. Spill the tea. Iya benar-benar spill.
Iya, biar mereka makin kepo ya. Nanti tiba-tiba kaget gitu aja nanti. Pasti. Oh, udah gitu. Udah berangkat lagi. Iya nih gitu. Siapa tahu ada yang mau nanti kan habis setelah nonton ini kan. Iya, semoga setelah nonton ini secara lengkap dan detail, mungkin nanti boleh share account Instagramnya supaya mungkin Ya. ada yang kepo Boleh. melihat kehidupannya selama di Belanda nanti. Apakah ada kincir angin di sana? Jelas. Jelas. Ya, namanya negara kincir angin. Iya, katanya negeri kincir angin, jadi biar tahu nanti kehidupan selama berada di Belanda. Oke. Terus tadi sampai di daftar nih wawancara yang tahap pertama di bahasa Indonesia. Lalu yang di bahasa Inggris yang ditanyakan sama lagi. Sama kurang lebih sama mirip kayak seperti kelebihan kalian apa, kekurangan kalian apa, seperti itu. Oke, boleh tahu tuh kelebihannya apa, kekurangannya apa. Biar ada bayangan nih teman-teman sobat Binus. Kalau saya Kalau kekurangannya wawancara. sih Pak, orangnya kurang percaya diri Pak ya. Dari di kuliah udah kurang percaya diri, kayak misalkan kayak kurang ngerti materi, saya nggak berani nanya. Iya, bener sih. Saya lebih prefer tanya ke teman gitu. Oh, Itu gitu. kekurangan saya gitu. Lebih nyaman nanyanya Saya ke teman rasa langsung. semua mahasiswa tuh kayaknya gitu. Merasa misalnya ya? Tipikal mahasiswa apa murid-murid Indonesia kayak gitu. Iya, kayaknya emang gitu deh. Malu buat bertanya gitu. Malu Soalnya tuh, orang Belanda sendiri bilang gitu gak sih? Iya, Kayak- betul kayak Oh, kayak mereka mengakui tahu gitu. culture kita Karakter seperti kita itu. mengetahui, Mm-mm. Oh, Mereka iya. juga notice gitu kayaknya Ah. murid-murid ini ngerti nggak sih kok kurang ditanyain aktif. Iya. ditanyain Kita sih- diem aja gitu biasanya. Bukan nih gimana kan bahasa itu loh, bahasa Bahasanya bahasa itu agak ya itu apa? Tapi sekarang kan udah pro kan. nggak perlu juga lah. Buktinya udah mau berangkat. Ya bisa lah. bisa lah. Bisa lah. Bisa diadu lah ya. Bisa. Bisa lah. Kalau untuk perkenalan diri bisa lah. Percaya diri. Kalau perkenalan. Tapi sekarang udah percaya diri. Oke. Terus Bisa. itu kemarin kekurangan, kelebihannya? Kalau kelebihannya saya orangnya detail Pak. Asik. Detail tuh kayak gimana sih? Jadi saya kalau ngerjain apa kayak gitu ya harus seperfect mungkin lah gitu. Bahkan kalau misalkan waktu kemarin itu di kampus kayak makalah gitu saya lebih suka ngehandle sendiri gitu Pak. Kalau bikin makalah gitu loh. Makalah kelompok. Iya, jadi saya tuh kayak saya buat kayak gitu terus baru tanya ke teman-teman Ketahuan gitu. dah ini. Triknya ada gitu ya. Oh, jadi Cuma kalau dibikin bareng-bareng tuh jadi kayak kurang gimana gitu kalau saya. Kayak kurang Oh, puas gitu. Jadi mau dirangkum dulu sendiri Ya, nanti dikasih kita yang teman-teman kayak yang kasih tahu telaah apa gitu nih ya. yang kurang Ya. nih, ini apa nih. Iya, Style iya. kayak Cara gitu. kerjanya seperti itu lebih nyaman. Oke, kalau Diva Apa ya? Saya tuh bingung. Iya, kemarin kalau jawabnya kayak apa? Apa kelebihan gitu. yang dijawab kemarin itu waktu wawancara. Lupa loh saya Pak, udah lama soalnya itu. Kelebihan saya tuh orangnya mau belajar sih. Mau gimana pun saya tuh orangnya mau belajar kalau menurut saya gitu sih. Saya nggak males buat belajar. Jadi dari zaman saya kuliah dulu kalau misalnya kita ada ujian ataupun mau ada presentasi itu biasanya saya bangun lebih awal. Saya bangun jam 4 pagi itu saya udah bangun dah untuk saya belajar Iya, itu. betul. Itu saya gitu sih orangnya. Dulu zaman kuliah biasanya anak-anak belajarnya di rumah dia. Iya, Oh, ngumpulnya di sana. Rumah dia. Itu pasti. Pasti ke Itu rumahnya pasti ke dia. rumah saya tuh. Ajarin dong, Belajar. ajarin dong. Karena ada kan tipe-tipe orang belajar itu dia dengerin. Kan berarti kalau Diva itu Saya yang lebih senang ngomong ke ya, teman-teman, ngomong, bacain gitu ya. Itu emang kan kalau misalnya ada deh Iya, kayak emang gitu dulu. emang kan emang ada di Lebih penelitian. masuk nggak sih Pak kalau misalnya Iya, kita benar. tuh mengajarkan orang lebih inget. Tentu, karena kita udah sampein ke orang. Jadi apa yang sudah kita baca kita berikan lagi ke orang lain itu akan lebih Lebih ngerti lagi, lebih diinget meresap lagi. Makanya itu juga membantu saya. Betul. Oh, oke ya. Karena teknik orang belajar kan pasti beda-beda. Betul. Ada yang mungkin lebih mudah mendengerin temen yang ngoceh, dia baca enggak, tapi dia dengerin aja Iya. bisa masuk, Bisa masuk, ngerti iya, bener. gitu. Ya, beda-beda lah tergantung nanti setiap individu pasti memiliki satu poin yang memudahkan untuk menerima pembelajaran. Terus kekurangannya? Kekurangannya saya itu mungkin sama ya kurang percaya diri, itu saya juga lebih ke pelupa sih. Iya, Dia benar. tahu. Saya itu Iya, benar. karena itu pelupa banget, tapi untung saya kan kemana-mana sama dia ya, jadi dia Oh, dia lah gentetan suka dari dulu kan ya? Iya, Kita dari zaman SMP dulu. Pak bareng. Oh, dari SMP. Dari Iya, SMP jadi kita bareng. kayak udah apa ya kayak sama Hampir pikirannya, sama visinya sih, sama, tujuannya. misinya sama. Sama Astaga, yang ke kayak Belanda gitu. pun berdua. SMP, SMA kemarin masih? Iya, SMK bareng Kesehatan. juga. SMK Kesehatan apa? Pegri. Pegri. Di Meduri. Oh ya, di Meduri. Woi, selamat buat SMK PGRI. Dua alumninya akan berangkat Iya. ke Jepang. Sorry. Berangkat ke Belanda.
Duh, alumni Bina Usaha juga nih. Iya. Bangga buat punya alumni seperti ini, punya mimpi besar untuk mengembangkan diri ke negeri orang lagi jauh dari rumah. Dan tentu banyak benefit. Nah, kita harus tahu nih benefitnya apa aja sih sebenarnya untuk akhirnya mereka mau berangkat ke Belanda. Ini Tapi apa nih benefit? belum. yang ditanya? Tadi sampai di Wawancara. Setelah wawancara, 2 sesi wawancara, Ada psikotes. psikotes Ya. yang melaksanakan. Kita jadi di Oh, email, tes sendiri. dikirim lewat email, jadi itu psikotes. Saya bahkan nggak tahu kalau itu psikotes. Soalnya sama itu jawab aja biasa. Jawab aja gitu. Pokoknya Oh, nggak usah iya, lihat iya. ke teman, pokoknya Benar. jawab menurut diri sendiri aja gitu. Biar nggak terganggu Iya, nanti bener. hasilnya Iya, ya, biar nggak jadi sama. harus dijawab sendiri. Jadi mungkin saran buat teman-teman sobat binus yang mau ikut ada teknik psikotes sejenisnya, silakan dijawab sendiri supaya tidak mengganggu dari hasil yang akan dianalisa Betul. berikutnya gitu. Kemarin psikotesnya melalui email, berarti online. Online. Iya, online. Karena kan udah mulai pandemi kan di sana. Tapi ngumpul jawabnya. Enggak, Maksudnya jadi kan dalam Google satu Form, lokasi. Pak. Sorry, di satu tempat kalian jawabnya. Enggak. Oh enggak, di rumah sendiri-sendiri. Oh. Saya bahkan lagi HC itu, Pak, lagi home care. Wih, sombong. Menjawab saya. Wih, Kan nggak tahu sambil di kalau- HP gitu ya. Baru mulai HC gitu. Berapa menit sih psikotesnya? Nggak ada, cuma Oh, nggak ada durasi? sejam gitu kayaknya. Sejam ya, harus sudah terkumpul semua gitu. Sana biasanya Oke. kayak gitu. Sambil HC Sambil lagi, HC saya. wih, cuan Sebelum juga mulai, kan. ya. Kan harus Memanfaatkan waktu sebaik Benar, mungkin. benar. Terus setelah psikotes? setelah psikotes itu kita di email, di telepon kalau keterima, terus kita masuk ke grup yang isinya seluruh kandidat Yomema di Bali di Indonesia. Di Indonesia. Sesuai batch seluruh ya. Iya, Indonesia. sesuai batch. Oh, batch-nya itu artinya Kayak waktu kelompok keberangkatan. gitu, enggak? Kayak Grup. kelompok digrupin gitu. Oh gitu. Ada satu grup ya. Regional Iya, gitu ya. ha-ha. Di Bali dikelompokin di Bali khusus. Enggak juga sih, Enggak. seluruh ini sih. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi dibarengin sama perawat-perawat lulusan perawat-perawat yang lainnya Dari juga. Ada. perguruan tinggi yang lain. Lalu setelah itu, aduh pentok. Setelah itu udah, terus kita mulai dapat kontrak untuk pre-departure selama 6 bulan. Kita belajar bahasa Belanda waktu itu. Belajar bahasa Belanda, terus mendapatkan uang Allowance. saku, allowance. Allowance. Jadi di kontraknya itu udah tertulis. Terus Oh, iya. apa lagi? Itu ya. dapat uang saku. Dapat Belajar aja dong, dapat Pak. uang saku. Dapat Iya, dapat, dong. Pak. Jadi begitu kita sign kontrak itu sudah Sudah. Masuk itu, Berarti masuk. tes yang terakhir adalah psikotes. Iya, Setelah itu ketika sudah dinyatakan lulus, sudah bisa sign kontrak. sign kontrak. Iya, sign. Dan di kontrak sudah tertera ada Allowance bulanan. Bulanan. Per bulan, ya. gaji lah ibaratnya. gaji, ya. untuk betul. Gaji tiket, bulanan. untuk tiket ke Belanda, untuk tiket ke Jakarta, itu juga nanti akan di reimburse sama dia sama Yomema itu. Bisa diremes. Ya, Diremes. Wow. Sampai kita vaksin ya, kemarin vaksin. Vaksin iya, juga diremes? Vaksin TB, Pak. Oh, TB, vaksin Vaksin TB. TB diremes. Direimburse juga. Oke, vaksin TB. Vaksin yang lain enggak? Enggak dong. Maksudnya ada kita vaksin hepatitis di reimburse juga bisa. Iya, hepatitis Iya kan? Iya. Tadi Iya. TB katanya. Hah? Kan iya, hepatitis. Hepatitis, ya? TB enggak? Enggak, hepatitis. Oh, hepatitis maksudnya tadi. Heeh. Oh, Hepatitis kan, Sister. terjadi perpecahan. Hepatitis kan? Iya, lu- Hepatitis, vaksin hepatitis. Berarti yang cuma diwajibkan oleh dari pihak Belanda gitu. Ha-ha. Itu aja yang Iya. bisa direimburse. Oke. Betul. Itu berarti itu tahun berapa sih? 2019. Berarti 2019 belum pandemi itu kan berarti ya? Oh, 2019 sudah. sih, Pak. Sudah pandemi. Sudah, Pak. Kan 2019 2019 COVID-19 kan. Sudah. Enggak, di Indonesianya kan bulan Maret baru mulai. Iya, Maret waktu kita komunitas itu kan. Oh iya. Bener, Iya kita kan? Kan dicabut. kita Iya, iya. sampai kita nggak dapat MMD 2 waktu itu. Iya, kan? yang tiba-tiba dicabut itu ya, Iya, karena karena udah kasusnya Heeh. lumayan tinggi. Iya. Oh, itu angkatan kalian ya, saya lupa. Iya, Iya. itu angkatan kita. Oke. Berarti pembekalannya kayak gimana dong? Tetap dijalankan atau gimana? Pembekalan gimana nih? Setelah sign kontrak kan ada Program pre-departure namanya selama 6 bulan. pre-departure. Artinya isinya Sebelum keberangkatan selama 6 bulan tuh kita diwajibkan untuk mengikuti les.
les bahasa Belajar. Belanda yang diajarkan langsung dari Jakarta. Jadi ada kursus bahasa Belanda di Jakarta. Itu dia yang ngajarin kita. Seharusnya kita kan ke Jakarta, tapi Ya, karena harusnya. pandemi nggak bisa, jadi kita Zoom. Online. Oh, berarti Zoom. pembekalan Iya, departure-nya departure. dilakukan melalui daring online, karena pakai Zoom kemarin ya. Oke. Itu berdampak sih buat apa enggak sih buat kalian? Artinya berdampak dapat ilmunya apa sekedar lewat aja gimana? Oh enggak lah, enggak sejak kayak itu. gitu. 6 bulan, kurang lebih 6 bulan kita belajar bahasa Belanda tuh berat lah Pak. Saya Berat rasa sekali, itu fase paling berat waktu kita ngikutin programnya memang ini. Betul. Belajar bahasa baru, bahasa Belanda yang kita sama sekali nggak tahu ya, nol banget, nggak tahu itu Oh, ya, apa. basicnya belum. Basicnya kadang bahasa Inggris sih kita udah tahu ya, kita masih bingung kan. Itu bahasa Belanda tuh nggak tahu, jadi itu sih fase terberatnya tuh karena padat banget Pak materinya. Full day. Padat banget. Satu hari berapa jam? Dari jam 10 sampai jam 5, istirahat 1 jam. 6 Dari jam ya, Senin, kurang lebih ya? Iya, 6 dari, jam ya. dari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Ya, belum lagi tugasnya. Biasa kita dikasih tugas lagi, Tugas Pak. dan Pasti, selalu ya. ada ujian setiap harinya. Iya. Setiap hari? Setiap Itu hari yang bikin sebelum berat, mulai sekolah, sebelum mulai kelas. les. Oke, kuis gitu ya? Ya. Mirip gitu ya? Kuis ya bisa ya gitu juga. Ketikan Tapi gitu. seru. Seru sih kalau pas sudah kita lewatin tuh kayak seru ya. Oh, iya. Pas pertama tuh kayak gitu, kok berat banget. Jadi kayak gitu. Berat banget. Aduh, ya nggak Kalau kuat, pas mau kayak gitu. mulai agak berat ya. Berat banget, berat Pak. banget. Aduh itu rasanya kayak Oke. bener-bener padat banget itu. Karena kan kita ngejar apa ya? Sertifikat B1 itu ya. Iya, Kita B1. wajib punya sertifikat B1 bahasa. Artinya B1. certified B1 itu? Kita sudah mampu berkomunikasi, mampu apa ya? Percakapan dasar. Percakapan lah, dasar. sama orang gitu. Belanda. Terus mengerti lah setidaknya surat-surat gitu loh, surat-surat Oke. apa yang biasa surat-surat kabar di ini tuh kita enggak gitu. Karena kita kan langsung ke pasiennya, jadi harus punya B1. B1. Oke, berarti standarnya mereka untuk bisa berangkat ke Belanda menggunakan sertifikat B1, B1. bahasa B1 Belanda istilahnya. itu. Jadi bisa membaca, Bisa membaca, bisa merangkai percakapan kata-kata, percakapan sehari-hari. dasar Percakapan sehari-hari. sehari-hari. Oke, itu aja udah cukup bisa berangkat. Bisa. Bisa. Berarti sekarang kalau kalian ada di B1. masih B1. Nanti berarti kalau pulang dari Belanda bisa sampai B29 gitu ya. Enggak, Pak. Kebanyakan ya itu Pak. Sampai gimana ya? B29. B29 ya. Kita beda zaman kayak B29. Apa tuh B29? Itu B29 ya. Itu krim cuci piring itu. Enggak tahu sih, Pak. Ya, nanti searching aja Google ya. Coba tolong nanti di briefing dulu kalau Gak usah. Itu hal yang tidak penting itu dibicarakan. Oke. Jadi selama pembekalan, pre-departure. Pre-departure itu selama 6 bulan. Betul. Itu setiap hari Senin sampai Jumat. Ada ujiannya. setiap hari. Ada PR-nya. Enggak juga. bosen tuh. Udah, Aduh, bukan lagi, bosan banget, Pak. Kayak semua vitamin udah saya minum untuk menjaga kestabilan Iya, mental. Tapi vitaminnya bisa dirembes kan? Ya udah, itulah, uang Udah makan. masuk uang saku Uang itu makan. ya. Oh, masuk uang makan. Jadi kalian dapat uang makan, Dapat uang makan, gaji, gaji itu. Betul. apa lagi? Ya ribet segala macam gratis sih. ya, gratis les. Selama 6 bulan itu. Kalau dihitung-hitung range-nya Apa nih? Friends apa ini? itu pre-departure itu dapat berapa sih? Uang sakunya Uang setiap saku ya, dapat uang saku loh selama pre-departure dapat uang saku. Saya ulang lagi, dapat uang saku. Uang makan. Uang makan. Estimasi lah, nggak usah angka. Itu ya UMR itu ya. UMR Jakarta. UMR Jakarta, Bisa tolong dicari searching ya. UMR Jakarta. 5 juta kayaknya ya. Kayaknya sih 5 jutaan sih. Berapa coba? UMR Jakarta 5 jutaan kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Lumayan ya. UMR Bandung ya Terus gitu. sama ya, wajib punya SIM Internasional, SIM A, SIM internasional. SIM, berarti kalian internasional. kursus kursus mengemudi Di ya, Bali. Di Bali. Dirembes. dirembas juga. Reimburse juga. Dirembes juga. Pakai nota tentu ya. Pakai nota. Pakai Iya, nota. iya. Wah, Banyak kan? menggiurkan sekali ya sebenarnya ini kalau memang sudah dapat informasinya akan Hah? Boleh? UMR Jakarta 4 juta. Wow. Lumayan ya. Ya, kurang lebih yang lah. tugasnya cuma Belajar. belajar. Tugasnya cuma belajar loh, bukan bekerja. Enggak. 4 juta. Belajar. Cuma kita nggak dibolehin kerja. Fokus Fokus belajar. fokus belajar. Fokus saja belajar. Kalau ngambil HC masih bisa.
Bisa kalau weekend. Oh weekend jadinya Pas ya, libur. kalau nggak ada tugas Iya, lagi, jadi bisa ngambil HC. Nah jadi kalau sudah tahu informasi tentang Umema, benar ya? Yo memang. Umema, jadi banyak sekali benefit yang bisa Sobat Binus dapatkan. Apalagi kalau sudah dari pre-departure saja sudah dapat uang saku gitu. Apalagi nanti di sana. Nanti kita cari tahu. Kalau di sana berapa sih? Sekarang aja selama di Indonesia dapat sekitaran UMR Jakarta. Ya kalau hidup di Bali ya pasti berlebihan lah ya, apalagi masih tinggal bersama orang tua, makan orang tua, kos juga enggak. Ya nabung berarti bisa kan ya? Bisa dong. Investasi juga sudah. Harus bisa. Investasi Keren, bisa. keren. Nah, kita lanjut sampai di apa tadi? Pre-departure-nya 6 bulan. 6 bulan. Itu ada yang tidak lulus kah atau gimana? Kalau dari habis pembekalan itu? Sejauh ini sih nggak ada sih. Nggak ada. Karena memang kita kan intens banget Iya. loh Pak, pelajaran itu intens sekali. Jadi minim sih nggak lulus gitu. Oh, kalau misalkan absen gitu boleh? Maksudnya nggak Nggak hadir, hadir kelas. gitu ya? Boleh, Tapi kan harus- ketinggalan, iya, jadi- ketinggalan. Oh, iya sih. Kita tuh kayak rugi gitu loh Pak. Kita yang Benar, ngerasa rugi benar. kalau ini karena materinya tuh sangat Padat banget sehari terus itu. berbobot gitu. Jadi rasanya kalau nggak hadir tuh kayak Menyesal. kasihan Iya, gitu, rugi di menyesal. kita Rugi gitu di ya. kita. Harusnya bisa banyak ilmu, banyak bahasa yang kosakata yang perlu benar, kita benar. pakai pada saat nanti di Belanda penting. Jadi kita nggak tahu kalau Iya, misalnya rugi di kita sendiri. Iya. nanti. Iya. Kalau di pre-departure itu ada materinya apa aja selain bahasa? Kultur. Kultur? Iya. Oh, diajarin. Sebenarnya ada 3 buku sih ya, ada buku Iya. hijau, buku orange, sama buku tentang keperawatannya itu. Buku hijau, buku orange. Ya, Groeneboek sekali kita bilang. Iya, Groeneboek. Satu Apa? Groeneboek. Groeneboek. Itu bahasa Buku Belanda. hijau. Iya, bahasa Belanda. Groeneboek. Buku hijau itu. Oh, kroon itu hijau. Iya, I see. Groene. Kroene. Groeneboek. Kroene. Kroene. Kalau orange? Orange. Orange book. Tweede book kita bilang. Groeneboek, iya benar-benar. Tweede book. Tweede Oke. book. Jadi kalau yang pertama itu masih level bahasanya masih biasa sih, bahasa Sehari-hari. sehari-hari, terus Angka gimana kehidupan gitu lah. hari Oh, kultur di pendidikan Belanda angka. tuh gimana kayak gitu, lebih ke gampang sih bahasa kata-katanya Iya. Oke. sama kalimatnya. Yang kedua yang di Tueda tuh baru agak lebih rumit Lebih karena susah. lebih ke sejarah ya. Ya harusnya. sejarah, Lebih ke government gitu juga. Oh, belajarin tentang sejarah Belanda juga. Iya, Belajar. belajar dikit. Tentang mereka menjajah Indonesia juga. Oh tidak. Oh, enggak. Nggak ada itu di sana. Nangis nanti saya kalau pas itu ada pelajaran. Itu. Iya. Terus selain itu? Terus yang Kan ketiga ada baru 3 ke buku. The Tal van Verpleging. Apa itu? Jadi itu khusus untuk Pelajaran keperawatan. Oke. Berarti Jadi dapat lagi materi tentang keperawatan. Keperawatan, betul. Bahasa, culture, sejarah dan juga Materi tentang keperawatan. materi keperawatan. Itu dalam 6 bulan itu. Dalam 6 bulan, 6 bulan. itu. Oke. Bukan ke materi ya, lebih ke apa sih? Review. Sister? Apa? Lebih ke lebih ke mana sih? Aduh, gimana bilangnya ya? Gimana bilangnya? Gimana? Kayak misalnya kita belajar tentang di sana tuh level-level perawatnya apa aja, Apa aja, kayak gitu. gitu. Oh, Biasanya jenjang kan. kayak jenjang Terus karir bagaimana gitu. dia caranya Komunikasi. ke pasien, tapi nggak ke penyakit gitu ya? Belum ya? ke belum penyakit. itu. Komunikasi terapeutik mungkin. Ya lebih ke ya kayak Oh, gitu-gitunya. Beda nggak sih dengan yang Kalau di Indonesia? bedanya itu kalau di sana itu nggak memaksakan yang itu ya. Sister. Iya. Artinya? Sebenarnya di sini juga sih. Iya sih. Cuma hak otonomi pasien tuh. Oh, Cuma iya. di sana lebih gimana ya, lebih keras lah Pak gitu. Kalau Kalau di sini memang kan pasien yang nggak mau ya Nggak udah boleh. gitu. Lebih ke memandirikan pasien. Iya, memandirikan Kalau pasien. kita kalau pengalaman saya sama HC itu sih kita ya full ya pasien Iya. tuh full kita bantu segala macemnya gitu. Tapi kalau di situ di pelajaran yang kita dapat itu sama pengalaman kakak-kakak itu lebih memandirikan pasien gitu. Jadi kalau emang dia bisa mandi sendiri ya mandi sendiri, bisa ini sendiri ya ini sendiri gitu kayak gitu sih. Oke, tentu dengan bahasa yang bahasa Belanda. enggak maksudnya mandi aja sendiri gitu. Enggak. Tanya, Enggak sih, tanya. Oh, tanya gimana? Mau dibantu nggak Oh, gitu. Kalau enggak ya dibantu. udah sih nggak apa-apa Oh, gitu. oke, iya. Ya mereka juga mengerti kan di sana ya, karena budaya mereka juga memang mandiri di sana Iya, kan ya. Bener. Lebih ke mandiri. biasanya. Lalu itu 3 buku. Setelah itu selesainya 6 bulan, apa lagi tahapan berikutnya? Itu ya. Sebenarnya kita 6 bulan tuh udah bisa berangkat Pak, tapi karena kita kena pandemi, jadi kita dapat kelas tambahan. Mentorat namanya. Mentorat. Uh-uh. Oh, harusnya setelah 6 bulan itu bisa berangkat. Seharusnya berangkat. kurang lebih lah.
Berarti 6 bulan itu udah cukup untuk memberangkatkan. Sudah Wow. ya, sudah punya Berarti udah bisa bahasa Belanda. Bisa dong. Bisa Boleh dong coba. perkenalkan diri. Boleh. Perkenalan diri, makanan favorit. Jangan baik-baik dong, iya, Pak. gitu. Nanti bingung loh. Kasihan lo yang denger Nggak ada nanti ini. subtitlenya. Soalnya agak susah. Oke, boleh. Terus dulu deh. Apa nih Bahasa perkenalan? Belanda ya, perkenalan. Oke, halo, ik ben Restu Anastasia. Ik ben wave en 20 jaar oud. Ik ben verpleegkundige. Saya perawat, saya bilang. Oh, kendaha itu perawat. Verpleegkundige. Verpleegkundige itu Verpleegkundige. artinya perawat. Iya. Kok panjangnya? Makanya Pak, susah bahasa Susah, Pak. Kok panjang? Tapi mirip-mirip bahasa Inggris kan Mirip-mirip. sedikit kan? Banyak ya bahasa Bahasa Indonesia serapan. yang Oh, kita bahasa serap. serapan dari Belanda Iya, ke Indonesia. Kita yang menyerap. Kita yang menyerap kayaknya. Menyerap murni. Iya, asba, Oh, oke. asbak. Handuk, Handuk. om, tante, parkir, Lagi? razia, Razia. gratis. gratis, korting, telat. Korting. Oh, banyak juga ya. Oke. Bahkan bahasa Bali kayak molah. Molah itu adalah bahasa Belanda. Iya, Bahasa ha-ha. Belanda. Molah, Iya, benar. molah itu Molah. Molah. molah itu bahasa Bali. Bahasa Molah Bali. yang bahasa Bali kan artinya Gemuk gitu. gemuk, Gemoy gitu gemoy kan, ya. gitu kan. Itu juga Bahasa Belanda. bahasa Belandanya Molah. molah. Lebih ke molah gitu kayaknya. Molah. Ada G-nya gitu. Oh, Iya, gitu. molah. Beda Ada lafal Iya, aja ya. beda lafal aja. Oh iya. Karena kita dijajah Belanda ya, Lama. tadi ada beberapa banyak aja. kosakata yang bisa diserap ya. Kayak Oka, itu kan operasian kamar. Oke, ya. Diva belum bahasa Belanda coba. Oh iya, Selain yang tadi dibilang oleh Restu. Hobi-hobi. Goedemorgen allemaal. Selamat pagi semua. My name is Marie Diva Astari. Ik heet Diva. Ik ben 25 jaar oud. Ik ben van verpleegkundige in 2019 afgestudeerd. My name-nya sama. Sama Mainam. 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 Bilangnya Mainam. Ya. Mirip-mirip kayak lafalnya Perancis ya. Iya aja kali ya. Dikit-dikit Kayak ya. gitu. Gitu ya. Yang bikin beda sebenarnya A-nya sama ya, Rasul semua A, alfabetnya sama. Yang bikin beda tuh G-nya loh Pak. Kalau misalnya bahasa Belanda tuh lebih ke G gitu. G itu bilangnya? G. Kayak ini dalam. Kayak G. orang meludah. Oh, G gitu. G. Iya. Kalau J, Y. Oh, J Y. Kalau Y? Y. Oh, Y. Y. Kalau J? Kalau J kan dia pakainya Y kan. Bener. Oh, Juli bacanya jadi Yuli. Yuli. Tapi kalau Y? Iya juga tetap dia baca. Yuli juga. Oh, tetap sama Y-nya. Oh. Iya. Oh, berarti sudah bisa berbahasa Belanda, sudah percakapan itu biasa juga sudah dilakukan selama pre-departure itu. Ya sama orang Belanda langsung. Belanda Kita langsung. ada Sama juga student, kelasnya. student Sama student Fontis. sana student di Belanda Di juga Belanda, kita oh. udah Sering ngobrol. Sering ngobrol. Jadi kita dikasih sesi gitu sama mereka. Ah. Cuman satu berdua ya so person in person jadi benar-benar gini Zoom. Zoom berarti masuk ke apa? Breakout room berarti masing-masing Iya. gitu ya. Ngobrol Dan kita berdua di janjian sana. sih, ngobrol berdua ada itu sama mahasiswa Belanda itu udah full bahasa Belanda dari situ. Mereka memang diperuntukkan untuk ngobrol ke kalian aja atau memang ada program lain yang dijalankan? Mereka sebenarnya ini Pak, anak psikolog gitu. Jadi mereka lebih nanya gimana kalian Oh mengikuti iya, kayak mereka praktek Iya, menggali iya, informasi benar, gitu. seperti itu. Tapi kalian belajar bahasa Bahasanya Belandanya. mereka. Oh, oke sih. Ya saling menguntungkan Mutualisme. lah ya, mutualisme ya. Oke. Lalu yang selama ini kan ada tambahan nih karena pandemi Iya. kemarin. Iya. Yang didapat apa aja? Ilmunya. Banyak sih Pak. Kita Biasa- belajar biasa lagi juga perawatan. kulturnya, Belajar belajar lagi. lagi, terus belajar keperawatan juga. Lebih ke spesifik ya. Heeh. Pokoknya yang Perawatnya. ditekankan sih di sini mempertahankan ini sih Pak. Bahasa Belanda level itu bahasa kan. kita. Jadi masuk kalau waktu selama 6 bulan kita ikut les bahasa Belanda itu kan dosennya masih pakai bahasa Indonesia. Iya. Tapi gitu kita fase mentorat itu full udah. Bahasa Belanda full sudah. Full. Oke. Full. Kalau yang di pre-departure kemarin native speaker atau orang Indonesia? Orang Indonesia. Masih orang Indonesia. yang ngajar. Oke. Selama tambahan ini yang karena pandemi Itu native speaker iya, Native speaker iya, ada yang mix ya? orang Indonesia iya, tapi juga dia bahasa Belandanya udah ini sih. Oke. Berarti memang full berbahasa Belanda Full, setelah udah nggak ada. 6 bulan itu karena tambahan materi tambahan gitu ya. Iya.
Kalaupun misalnya kita nggak ngerti nih, sama dia di switch ke bahasa Inggris. Iya. Oh, switch-nya bahasa Inggris Iya, bukan bahasa Indonesia lagi. Tapi kita dengar bahasa Inggrisnya kayak lega banget. Lega, Pak. oh Kayak- agak ngerti. iya. Daripada ke bahasa Belanda itu kayak Aduh, kayak oase gitu ya. Tahu kan oase? Apa tuh Pak? Ai. Apa tuh? Oke, oase itu air di gurun pasir, Oase. mata air di Ah, gurun oase. pasir. Oh, iya, iya. Ini baru kemana-mana. Oke, jadi kalau berarti tambahannya 2 tahun ini, 2 tahun belakang kemarin ya dapat tambahan untuk berbahasa Belanda 1 itu. tahunan lah kurang 1 lebih tahunan ya. ya. Dan itu tetap dengan mendapatkan allowance. Tetap. Sampai allowance itu kita dapatkan sampai kita berangkat nanti, jadi nggak usah khawatir. Tuh, nggak usah khawatir, sobat binus. Iya. Nggak usah khawatir kalaupun nggak bekerja, Diam-diam. diam-diam baik di rumah. Aset negara. Aset negara. Iya. Sepenting itu loh kalian. Sepenting itu tenaga kesehatan untuk bisa diberangkatkan ke Belanda. Jadi programnya juga udah bekerja sama Kementerian Kementerian. Kesehatan sih, jadi nggak usah khawatir. Maksudnya Jadi legal ya. iya, Legal. sudah. Nggak Legal perlu sudah takut. dilindungi oleh Sama. pemerintah juga. Oke, jadi nggak usah khawatir. Jadi selama 2 tahun akhirnya siap untuk berangkat nih karena pandemi ya. Kalau mungkin tidak ada pandemi kalian harusnya udah mulai beraktivitas di sana. Nah, kalau nanti di sana ngapain aja? Jadi sana, sekolah, Aha. magang, kerja. Sekolahnya Sekolah, magang, stase. Sekolah, Sekolahnya magang. kita sekolah sama keperawatan. aja. Iya, oh ya, sekolah, stase sama. sekolah, stase, magang. Oke, artinya sekolah. Artinya kita sekolah 2 hari, terus stase 2 hari, sama kerja 2 hari. Sekolahnya artinya kalian dapat ilmu tentang Keperawatan. keperawatan. Tapi yang standar di sana kan, Oke. mengikuti standar di sana kan, perawatannya. Ya itu. Selama nanti durasi kalian selama di sana 3,5 tahun. 3,5 tahun. 3,5 tahun kalian akan menjalankan sekolah, apalagi dari stase Iya. dan magang. Kerja. Kerja itu ya. Berarti kalau stase, di sekolahnya 2 hari, sekolahnya tentang keperawatan. Betul. Lalu kalau stase adalah Iya, itu dari sekolah gitu. Jadi kita melanjutkan dari praktek gitu ya. Iya, praktek. Praktek yang diberikan di Kampus. kampusnya. Kemudian setelah itu kerja. kerja. Kerja 2 hari. Kerja 2 hari. Berarti 6 hari ya? 6 hari. 6 hari. 2 hari kerja itu sudah tahu kira-kira durasi jam kerjanya? Nggak boleh lebih dari 32 jam Iya, ya kayak nggak boleh seminggu. Dalam 2 hari itu? Dalam seminggu tuh nggak boleh, pokoknya kita tuh 32 jam kerja tuh loh, Pak. Oh, dalam seminggu Dalam tidak seminggu. boleh lebih dari Lebih dari 32 itu. jam. Itu apakah termasuk dengan yang stase tadi? Beda. Beda lagi ya? Kerja aja kan? Kerja aja. Oh, kerja aja. Oh, oke, berarti seandainya mau lembur gitu bisa. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi mereka emang benar-benar keras banget ngelarang kita buat lembur. Oke. Bahkan kalau misalkan ketahuan nanti kita tambah jam kerja itu bisa dipulangin ke Pulang. Indo. Pulang aja ke Indo. Pulang aja. Oh, pulang ke Indo. Iya, Bukan pulang pulang. aja ke Indo gitu. Oke. Iya, iya. Oh, berarti selama kan 2 hari itu, 2 hari aja dapat untuk waktu bekerja. Jadi sudah tahu kira-kira ditempatkan di mana? Bisa di Ziekenhuis, di Apa itu? rumah sakit. Oh, rumah sakit. Di rumah sakit ataupun Di di Panti Jompo. Tazorok di Panti Jompo. Oh, itu masih satu daerah? Maksud daerah. Satu daerah, misalnya daerah Dalung gitu. Satu daerah Dalung gitu. Iya, misalnya. ya masih itu apa nggak terlalu jauh-jauh gitu sih. Oh, gitu. Berarti bisa ditempatkan di rumah sakit, bisa ditempatkan di Panti Jompo. Kalian lebih senangnya di mana? Di Panti Jompo dong. Kan Panti Jompo. sesuai Stikes Bina Usada kan Asik. program keunggulannya kan gerontik Iya, kan. iya, Jadi kita dapat keperawatannya gerontik. jadi kita dapatnya gerontik. Bermanfaat nggak sih itu? Bermanfaat dong, Pak. Apalagi di Belanda kan populasi tertingginya kan orang-orang elderly kan, Pak. Orang-orang tua, jadi ya kepake banget lah gerontiknya. Pas. Pas sesuai Sama kompetensi kita kita. HC juga kan ya? Iya. Itu nggak kepake kan? Maksudnya HC itu kan selalu ada gitu loh. Iya, home care benar. itu. Rata-rata home care kan pasti orang-orang tua Orang-orang itu tua kan. lansia. Iya, kecenderungan lansia lebih iya, banyak kita sesuai. pasien untuk home care-nya ya. Ya. Oke. Nah, lalu kan di sana selama 3,5 tahun. Ada fasilitas apa sih yang didapat Dapatkan. selama di sana? Rumah, Pak. Rumah? Apartemen. Oh, Apartemen. apartemen lantai berapa? Kurang tahu ya, kita satu orang satu kamar. Satu orang satu kamar. Iya. Nggak boleh. Bisa sih. Bisa 2. Bisa 2 tapi harus
tergantung ya. Nggak bisa sembarangan Nggak gitu bisa pakai kita sembarangan gitu, ngekos Pak, terus bisa isi 5 orang gitu tuh di nggak sana tuh bisa. nggak bisa. Jadi diatur sampai kayak gitu gitu di sana itu. Orang yang Jadi, ada di dalamnya satu juga orang diatur. itu mungkin bisa cuman pakai kamar yang berapa kali berapa meter Iya. tuh, cuman kayak gitu tuh ada aturannya di sana tuh gitu. Oh, diatur ya. Diatur. Dengan luas kamar sekian. Iya, harus isi berapa orang gitu. Kemungkinan mungkin kita dapat yang kecil ya. Iya, Jadi jadinya isinya satu. satu orang gitu. Oke, 1 orang. Berarti ada dapurnya juga di dalamnya. Iya, ada dapurnya juga. Kamar mandi. Kamar mandinya di dalam apa di luar? Dalam Di dalam. kayaknya. Ya kali di luar. Iya Iya. sih, benar. Di Indo kali ya. Kamar mandi luar, tidur di Iya. ya, tidur di dalamnya. Kalau di Indonesia masih gitu. Terus itu kalian dapat secara cuma-cuma? Enggak sih. Gimana? Kan kita bayarkan juga apartemen tuh. Iya. Sister. Oke, itu Dari di uang beasiswa tuh. Beasiswa sama Oh, uang kerja. sudah termasuk itu kan artinya kan? Jadi kalian tidak ada bayar apa-apa? Loh, bayar Pak. Bayar apa? Tetap. Apartemen tetap nanti pakai Enggak, uang- untuk berangkat dulu Oh, berangkat. berangkat Oh, ke enggak. sana enggak. Enggak ada bayar sama sekali. Enggak. Enggak ada. ada sih. Sama sekali? Nggak ada sama sekali. Apa? Uang apa gitu? Oh, mungkin lebih ke ini ya pas kita ngurus ke Kemenlu, Hah? Kemenkumham Oh iya, sama ke Kemenkumham. kedutaan Belanda itu baru kita pakai uang pribadi. Oh, Tapi- Oke, itu untuk apa? Itu untuk Sebagai apa tuh? dokumen-dokumen itu Pak, untuk legalisir dokumen kita. Oh, dokumen pribadi lah ya. Iya, dokumen pribadi, Oke, makanya oke, aku- oke. Berarti ya tidak terlalu besar lah nominalnya. Enggak sih. Kurang Sampai sejutaan. ada Kira-kira sejuta, ya. kurang Oh, lebih nggak sampai segitu. puluhan Oh, juta lah enggak. ya. Oh, dokumen pribadi yang nanti untuk keberangkatan ke Belandanya. Oke. Nah, selama nanti di Belanda 3,5 tahun kalian difasilitasi dengan apartemen. Sepeda gitu. Sepeda iya, juga. Sepeda ya Belanda dong, kan- dapat sepeda. Pengguna naik sepeda paling banyak loh Pak. Kemana-mana orang tuh naik sepeda di sana tuh banyak. Oh, oke. Berarti ke aktivitas sehari-hari dianjurkan pakai sepeda. Sepeda atau enggak pakai Open bar. open bar, Apa itu? apa itu namanya tuh? Kendaraan Bahasa umum. Indonesia ya, kendaraan. Oh, oke, pakai apa sih? Kendaraan Yang bus gitu. bis gitu ya. train. Train. Ada yang di jalan-jalan apa sih namanya? Apa itu tram ya? Tram, tram. tram ya. Tram. Tram di sana ada ya. Ada. Oh, bisa pakai itu. Jalan Jalan gitu, kaki, kayak gitu. ah. Makanya mereka yang kayak udah ini belum, udah ada yang bisa naik sepeda enggak? Karena kan di sana tuh pasti bakal naik sepeda gitu loh. Jadi sering latihan naik sepeda supaya nggak kaget nanti. Karena Iya, iya, lumayan sih jaraknya misalnya gimana gitu. Kita kan kemana-mana naik motor kalau saya Kebiasaan. Iya, iya. kebiasaan saya naik motor kemana-mana. Oke, berarti jaraknya udah tahu belum? Jarak dari penempatannya belum tahu ya? Taunya kita di Limburg aja, South Limburg Holland. gitu. South Limburg. Sedangkan kalau apartemennya ada di daerah itu juga. Iya di Limburg Oh, juga. dekat situ. Berarti bisa Nggak- jalan nggak kaki jauh lah ya. Nggak jauh lah kalau misalnya dari tempat praktek ataupun dari tempat sekolah. Dekat-dekat sana. Oke. Nanti kalau sekolahnya berarti ada di gedung yang lain. Di gedung yang lain. Gedung yang lain. Sekolahnya ada tahu infonya? Avance Plus. Advance Plus. Avance Plus. Plus. Nanti kalian akan dapat apa? Dapat Sertifikat gitu atau Iya. ijazah? Iya, ijazah. Ijazah? RN namanya jadi. Oh, register- RN. Register nurse itu yang bisa dipakai Standar. standar untuk keperawatan di sana. Jadi nanti bisa kita pakai kerja di rumah sakit di seluruh dunia. Seluruh dunia. internasional. Internasional lah ya, Internasional. berarti. Wow. Dari sekolah yang 3,5 tahun itu. Wow. RN dan bisa kemana-mana habis itu kan. betul. Mau lanjut di Belanda juga bisa. Bisa. boleh. mau pulang ke Indonesia juga nggak apa-apa. Masih. Mantap. Keren banget. Saya aja nggak RN apa. Hebat. RN lah Pak, kita kan STR itu bukan RN Iya. ya. Iya kan beda Nurse, register beda ya. nurse-nya. Kalau STR kan cuma di Indonesia. Iya sih, nggak bisa. berlakunya ya. Nah, iya, Nggak betul. bisa ke luar negeri. Oke. Terus setelah 3,5 tahun kalian akan melakukan 3 kegiatan itu. Ada tadi apa namanya? Belajar Sekolah. sekolah, terus Stase, kerja. Kerja. Berarti kalau kerja, bahasanya kerja kan tentu ada imbalannya ya. Ada dong. Ada. Per jam sih ya. 12 euro tuh bukan sih? Oh, hitungannya per jam. Hitungannya per jam. Per 10 jam. sampai 12 euro. Maksimal dalam satu hari kalian bekerja 8 kurang 8 lebih. jam. 8 jam kerja. 7, 8 jam, 6, 8 jam kerja. 8 jam kerja sama seperti di Indonesia lah ya. Iya. Yang itu kira-kira kalau kalian 30 hari akumulasi range-nya dapat berapa sih itu? 1.800 sampai 2.000 euro. 1.800 sampai 2.000 euro. Kurang lebih. Berapa rupiah?
Tergantung sih kalau misalnya Kursnya nih. ya kursnya, terus juga kalau dapat shift malam tuh biasanya lebih mahal lagi Pak. Oh, Ya ininya oke. dibayar lebih mahal lagi kalau kita shift malam. Gantiin teman atau gimana? Kalau di Indonesia kan gantiin teman tuh dibayari Iya, sama pasti. temennya, tapi kalau di sana memang programnya di sana membayarkan lebih mahal Iya, ketika karena shift malam pasti shift malam. Lebih mahal. lebih mahal. Oh, Karena kan berat oke. ya shift malam tuh kita Iya kan sih, kayak ah, nggak betul, tidur betul. gitu kan. Memastikan bahwa terapinya bisa berjalan, Iya, benar. lalu pasiennya Kebutuhannya terpenuhi. betul, selama kita harusnya tidur kita memberikan pelayanan. Betul. Jadi sekarang sih kursnya berapa sih? Kurs Enggak. 1.800 euro setara dengan 27 juta untuk kursnya di hari ini ya. Berapa sih kurs hari ini? 15 ribuan. 15 ribuan. 200. Ya kalau naik 20.000 berarti naik lagi kan gaji. Kalau dirupiahkan. Kalau dirupiahkan. Kalau di sana biaya hidupnya? Biaya hidup kan Kalau tergantung untuk sih. student biasanya dapatnya lebih ini Pak, murah. Karena biasanya banyak diskon-diskon gitu untuk pelajar gitu biasanya. Oh, Jadi bisa pakai visa student benar, kalian benar, untuk benar. dapatkan Kan kartu pelajar itu Iya, Pak. kita kan punya Jadi juga. pas nanti kalau misalnya naik kendaraan umum Angkutan tuh umum, bisa dapat dapat korting, korting. gara-gara punya itu card di sana gitu. udah cashless nggak sih? cashless kayaknya Cashless, sih. ya. Mm-mm. Kayak kita punya kartu yang Iya. tap-tap Khusus aja gitu. tinggal naik. Tinggal tap langsung masuk gitu ya. Oh, lebih ya berarti banyak banget kan keuntungan yang Iya, bisa kalian makanya. dapat. Nggak hanya semata-mata uang ya, tapi kalian juga dapat ilmunya, pengalaman baru Pengalamannya di luar biasa. luar Bahasa, negeri, lalu punya wawasan lebih luas Iya, lagi, betul. tahu di mana dunia luar. Teknologi di Belanda juga. Itu Iya, Pak, itu beda. Itu beda. Itu yang paling menarik sih Pak. Apa sih? Karena Apa? kan kakak-kakaknya kan udah ada yang berangkat ke sana kan Pak. Jadi mereka tuh dikomplain gara-gara masalah pencuci piring. Jadi kalau orang Saya Indo kan habis nyucinya makan, pakai masih manual kan? Ah, Salah ada. maksudnya cuci piring. Iya nyuci piring kita jadi tuh dikena komplain. Kita dapat makan gitu kan misalnya gitu. Ah. Biasanya kalau habis dapat makan gitu kan kita kan cuci piring sendiri kan. Iya. Nah, di sana tuh ada yang namanya mesin cuci piring. Oh iya, mesin cuci piring. ah. Nah, kita tuh di sana orang Indonesia ya biasanya kalau kita cuci piring ya udah Cuci aja. cuci aja di Ah, itu. ah. Simpel aja kan. Itu tuh Iya, kayak iya. gitu ya dikomplain gitu sama mereka. Orang ada mesinnya Ada kenapa? mesin loh. Kenapa kalian kerjain sendiri gitu? Kayak gitu ya. Kok kalian menyusahkan diri sendiri Iya, gitu ya? gitu. Terus sama ada yang namanya tilif ya. Tilif. Tilif. Tilif itu alat untuk membantu memindahkan pasien. Memindahkan pasien. Oke. Itu beda banget Pak Iya, sama iya, ini. Kita iya. saya Itu juga bagus pernah banget lihat sih. di sini. Bentuknya kayak gimana? Kayak gimana ya Pak ya? Coba bisa dicari kali ya. Tilif berarti Tilif. dia masuk di bawah tubuh pasien. Iya. Ah, pasiennya terus diangkat gitu. Maksudnya Harus kayak dipindahkan. ekskavator. Iya, Seperti itu, Pak, kurang mirip lebih. gitu. Heeh. Oh, Jadi malah. mau Lalu? meringankan beban kita perawat tuh, jadi kita Iya. nggak perlu yang gotong-gotong gitu. Oh. Jadi Ini, pakai Pak, alat nih, udah tuh, semua itu. tilif. Oh, yang ini? Iya, heeh. Ya, tilif. Ini yang beda sih Pak. Maksudnya Oke. tuh ini tuh beda. Ini Kita kan belum di kita Indonesia temuin. belum ada ya. Ini sangat membantu Pak. Jadi ini perlu belajar lagi sih. Iya, belajar lagi. Tapi udah sih sama kita belajar terus ya, Iya. cuman kan teori aja. Prakteknya Belum. Prakteknya Karena nggak belum. ada Karena kan di belum sini. ada. Iya. kan. Heeh. Oke, berarti di sana nanti bisa lebih banyak lagi tahu teknologi yang bisa digunakan untuk membantu perawat terutama ya. Apalagi kalau di Indonesia kan masih banyak LBP nanti. Iya. Karena mengangkat pasien dengan teknik yang salah. Iya. Iya, benar. Iya, benar. Oke. Pak. Di sana enggak sih, udah pakai itu. Udah karena itu. Itu salah satu. Ada lagi mungkin alat yang Apa lagi? Apa ya? apa? Itu aja sih kita Itu yang aja sementara. terkaget-kaget. Oke. Lalu dari 3,5 tahun, kan ada perpanjangan nggak sih nanti? Bisa. Bisa. Boleh kalau mau. Boleh kalau mau kerja nanti di sana nggak apa-apa. Mau balik ke Indonesia juga nggak apa-apa, diserahkan ke kita semua. Iya. Ke Oh, kita. gitu. Heeh. Berarti Dia nggak ibaratnya kan maksa. tidak ada ikatan, Nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Yang penting kita Harus selesai bisa. sekolah. Inti kan tujuannya ke sana kan sekolah sebenarnya. Iya. Selesai sekolah gitu ya udah selesai, sudah tanggung jawabnya mereka ke kita. Diserahkan lagi kita sisanya tuh mau gimana gitu. Oke, baik sekali saya mereka ya. Baik banget. Makanya Banyak sekali keuntungan, banyak ilmu terutama yang paling penting ya, soalnya kan bisa Pengalaman. diaplikasikan di mana saja juga nanti. Jadi pengalamannya pasti juga nanti bisa dibagikan. Semoga nanti pada saat di Belanda kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. oh, Iya, boleh bisa. tapi lah nanti kita di Belanda ya Pak ya. Ah, Seru ah. pakai Zoom gitu ya. Iya, Zoom via gitu ya. Zoom atau via. Tapi kita beda nih Pak, jamnya 7 jam. Iya, beda 7 Iya, jam. beda Berarti jam. kalau di sini pagi, di sana Malam. Malam. Bener ya? Iya, sore dong. berarti enggak? Kalau Ish. kalau di sini sore, di sana pagi.
Jadi seringnya bisa Zoom-nya mungkin di sini sore, kitanya pagi di sana gitu. Oke. Biasanya sih kita gitu kalau Zoom sama orang-orang Belanda. Orang-orang Belanda. Tapi weekend sama kan harinya? Sama dong. Sama kan, Sabtu Minggu kan sama ya? Sama. Sabtu Minggu dapat libur ya sana. Minggunya aja dapat libur. Minggu. Senin sampai Selasa sekolahnya, sampai nanti di hari Jumat. Sabtu. Sampai Sabtu. Oke. Apalagi mungkin? Apa? Udah semua kayaknya. Masanya sih udah semua. Kontrak waktu udah, kontraknya udah. Lalu selama di Belanda ada, berarti kalau mau jalan-jalan sendiri berarti ya? Iya dong. Sendiri. Dan kemarin yang di sana tuh mereka udah ke Paris, udah kayak gitu loh Pak. Udah ke Belgia. Iya, udah Karena Berapa kan jam Belgia- sih ke Paris? Karena kan deket banget. deket banget Pak. Negara Eropa kan tinggal naik kereta aja kita udah nyampe udah gitu. Kalau di sini kan kalau 3 jam baru nyampe di negara, Iya. gitu. Dia baru sampai di Singaraja gitu, masih satu negara. Kalau di sana Kurang lebih 4 jaman kayaknya. 4 jaman dia 4 jam. baru. Karena negara Kecil. Belanda tuh negara kecil. kecil banget, Kecil paling banget. kecil dia tuh di ini tuh. Kalau di sana butuh waktu 4 jam aja untuk keliling Ngeliling Belanda. Belanda tuh udah Udah ngelilingin semua. semua loh. Berapa jam? 4 jam. 4 jam aja. Berarti lebih sama kayak Nusa Penida. Se-Jawa Barat, Pak, kalau di peta. Oh, kalau di peta sejauh Se-Jawa barat. Barat ya. Oh, 4 jam aja udah. Iya, Udah kurang keliling lebih Belanda. segitu, udah keliling Udah Belanda, udah semua. saking kecilnya negaranya itu. 4 jam tapi nggak berhenti berarti ya. Iya, tanpa berhenti ya. Sama berhenti ya. Oke. Kalau wisata di sana apa sih? Kenapa? Wisata di sana? Kalau Belanda itu dia tuh kan negaranya tuh datar. Mereka itu lebih banyak tuh air, sebagian besar negaranya mereka Sungai. tuh air, sungai. Ha-ha. Jadi apa ya, wisata di sana tuh lebih ke bunga-bunga lebih Iya, gitu. tulpan. Oh, Kalau pas misalnya di Tulip. tulipnya Tulip. itu. Berarti nanti fotoan di sana berarti Nanti ya. saya kirimin ya. Iya, memang harus Tapi seperti tergantung itu. musim juga sih. Benar. Kan di sana Tapi tuh 3,5 ada- tahun kan semua musim nanti. Iya sih Iya. benar. Soalnya musimnya lumayan banyak Pak, berubah terus soalnya. Iya. 4 musim ya? 4 musim. 4 musim ya. Nanti musim dingin siap di sana. Siap. Kalau Kita sekarang kan udah lagi summer dibekalkan. sih. Lagi summer Sekarang kalau lagi sekarang. Oh, pas berangkat nanti pas Iya, summer. pas summer. Tapi kan nanti ketemu musim dingin. Iya, Berarti ketemu beli baju coat gitu udah ya. winter coat, udah. winter Winter coat udah siap. Udah beli? Udah dong. Gimana masa sampai sana nggak bawa apa-apa? Udah Beli siap. Pak. Paling nggak satu lah. Oh iya sih, nyiapinnya. nanti beli di sana Nanti lagi. beli di sana lagi. Banyak lah. Bisa Louis Vuitton gitu ya. Iya, Betul. ada tuh. Barang-barang thriftnya tuh merek-mereknya gitu. Oh, di sana ada thrift juga. Ada, Pak, ada Pak. thrift. Kemarin ada. Udah tahu lokasi thrift-thrift di sana? Udah sempet Udah kayak sih, Udah tahu, udah searching ya. gitu. Tapi kan emang nggak bukanya setiap hari, Ah. nggak kayak pasar Kodo itu yang Oh di isi Sabanan. pasar Kodo. Iya di sini dan pasar kan juga banyak. Iya. Yang thrift sekarang. Oh di sana ada thrift juga. Ada. Siapa tahu nanti bal-balannya mau kalian yang ekspor ke Bisa tuh jadi bisnis cuan. ngisi-ngisi weekend gitu ya. Oke. Jadi selama nanti di Belanda kalian 3,5 tahun pasti akan banyak ilmu, banyak pengalaman nih. Apakah ada spesifik tertentu untuk nanti kalian lokasinya? Misalkan kan sekarang keperawatan kan ada maternitas, ada anak, ada KMB gitu. Nanti selama itu 3,5 tahun apakah Ada spesifiknya gitu ya? spesifik itu? Saya rasa enggak sih kalau Nggak di ada. sana itu. Lebih ke general aja, umum aja dulu. gitu. Oke, secara umum nanti Secara umum. kalau di sana ruangannya sama nggak sih seperti di Indonesia? Kalau di Indonesia kan dibedakan tuh berdasarkan anak pada di penyakitnya, apakah penyakit dalam atau bedah. Di sana kayak gitu juga. Gimana ya? Kurang tahu ya, kita belum pernah gini. Oke, belum ada info Cuma baru terkait dikasih tahu tempat sekolahnya aja sih. Mhm. Kita kan belum sempat sekolah langsung ya, Iya. jadi Iya, belum iya, terlalu iya, ini. iya. Oke. Di kota apa sih, Seoul? Limburg. Zoutlimburg. Itu klub sepak bolanya apa di sana? Ya, Saya emang nggak tahu, bukan penggemar bola. Oh, bukan penggemar bola. Ya. Salah bertanya saya di gimana sini. salah. Oke. Baik, nah jadi kalau Sobat Binus nanti kalau mau tahu informasi lengkap nanti bisa chat ke akun @spinossada ataupun mau komunikasi langsung dengan Kak Diva ataupun Kak Restu, bolehnya kemana? Boleh diinfo.
Instagram kali ya, Ya, Instagramnya apa? media. Diva Astari gitu aja biasa. @diva Ya, astari. @Diva Astari. DIVA ASTARI. Biasa itu sana. Ya, biasa nggak isi underscore. Oh, nggak gitu, sih, nggak sih. nggak sih embel-embel. Oke. Kalau Restu bisa Restu di Anastasia biasa. Restu Anastasia. Iya. Oke. Mungkin teman-teman Sobat Binus alumni ada yang pangling mungkin ya, karena dulu mereka penampilannya berbeda seperti hari ini. Betul. Nanti boleh di di brain class. Brain Class ya, Yeah. searching di sana Yeah. bagaimana penampakan mereka di tahun itu, karena berbeda ketika hari ini bertemu dengan saya, beda penampilan gitu, tampak Yeah. lebih Apa nih? Ini. Mola. Mola. ya karena udah ada 3 tahun, hampir 3 tahun ya, Iya, hampir hampir 3 3 tahun ya, 3 tahun pasti ada perubahan, Iya. perubahan di area pipi, area yang lain, karena itu juga berkaitan dengan benefit yang diberikan oleh Sejahtera ya. Sejahtera. Iya, sejahtera negara karena ini. ke apa namanya les aja atau pre departure aja sudah diberikan fasilitas gitu ya, jadi allowance-nya sudah diberikan. Jadi nanti kalau mau kepo, tanya-tanya ke kakak Diva ataupun ke Kak Restu, nanti silakan di direct message boleh. Nanti atau kalau mau ke akun @stikesbinausada juga boleh. Nanti silakan tanya-tanya terkait proses keberangkatan ke Belanda. Jadi kita sangat bangga bahwa ini adalah keberangkatan pertama dari alumni Stikes Binausada Bali berangkat ke Belanda. 3 orang berangkat, semoga nanti di tahun-tahun berikutnya bisa berangkat lebih banyak lagi. Apalagi ini sudah menjelang berakhirnya pandemi, semoga keberangkatan juga akan semakin dibuka dan makin banyak lagi yang berminat untuk berangkat ke luar negeri, ke Belanda ataupun ke Jepang, kemanapun yang sudah difasilitasi oleh Stikes Binausada Bali. Mungkin ada pesan-pesan untuk adik kelasnya. Pesan-pesan ya. Iya, tentu. Biar bisa membuka wawasan, setidaknya maulah berangkat gitu. Jadi kalau menurut saya sih yang sekarang lagi belajar ataupun yang lagi nyusun skripsi, pokoknya fokus ke hal sekarang aja gitu. Untuk jadi perawat itu luang lingkup kerja itu luas, baik di dalam negeri di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi terbuka. Jadi jangan khawatir, itu aja sih. Besar ya. Kalau saya selalu memotivasi diri saya sendiri untuk percaya diri gitu, jangan meragukan diri sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen ikut nih tapi kayaknya nggak bisa karena susah kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Emang semua itu kelihatan susah kalau belum kita jalanin. Benar. Kalau belum dijalanin belum tahu. Belum tahu. Nggak akan tahu. Jadi tetap yang penting kan percaya diri ya. Percaya diri kalau punya, semua orang pasti punya bakat, punya hal yang bisa dibanggakan di dirinya. Yang penting kalian percaya diri supaya nanti bisa tahu kemana arah yang akan kalian inginkan. Mau jadi perawat, mau jadi bidan, ya kuliahnya di Stikes Binausada Bali. Betul. Iya kan? Iya dong. Setuju kan? Setuju dong. Baik, kalau gitu terima kasih sudah hadir hari ini. Semoga pengalaman-pengalaman yang nanti akan didapatkan di Belanda nanti bisa di-share. Nanti kita ketemu chat-chat lah ya. Iya. Supaya nanti bisa live Instagram ataupun di live Instagram. Iya, Instagram ya. Oh, di sini sore berarti kan. Iya. Udah jam pulang. Oke, terima kasih. Nanti hati-hati di perjalanan. Yap. Berapa jam perjalanan sih? Dari rumah ke sini. Bukan, dari 14 Indonesia ke Belanda. Dari Jakarta ke Belanda. Dari Jakarta ke Belanda berapa 14 jam. 14 jam. Itu ada transit? Transit di Dubai. Transit di Dubai. Oke, berarti sempetin foto nanti di Burj Khalifa. Enggak sampai ya? Kejauhan. Enggak sampai. Tinggalan pesawat. Oke ya. Sampai ketemu, semoga selalu sehat di sana. Salam juga buat Tirta. Sayangnya belum bisa sharing di sini. Sehat selalu, salam untuk keluarga. Semoga nanti pada saat pemberangkatan bisa melepas dengan tenang dan nyaman. Thank you, Pak. Thank you, terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih.